bukan ada alat dinasti dari Riono atau Jokowi sendiri, kawan-kawan. KPK sebagai lembaga yang diamanatkan reformasi punya tugas untuk memberantas korupsi, kawan-kawan. Budi Ari beserta menteri-menteri adalah korupsi jabatan, kawan-kawan, menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Di kasus judi online, di kasus impor, itu adalah korupsi jabatan. Balasannya, istri dari Bobi Nasution itu sudah terindikasi dalam hal izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Saya tantang. Oleh karena itu kawan-kawan, kita jangan sampai mundur, jangan sampai takut untuk pada akhirnya. Kita terus menyuarakan suara-suara rakyat yang tertahan karena mereka jauh dari kekuasaan. Apakah mereka merupakan lembaga yang hadir untuk memberantas korupsi atau KPK yang hadir sebagai alat politik? Kita perlu mempertanyakan posisi KPK sekarang, kawan-kawan. Kita tahu bahwa tugas dari KPK itu sendiri adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi dan nepotisme sendiri, kawan-kawan. Yang dimana KPK bukan ada alat dinasti dari Riono atau Jokowi sendiri, kawan-kawan. Kita menuntut bagaimana KPK menindaklanjuti laporan kita terkait kasus Blok Medan yang melibatkan Bobi Nasution beserta Kahiyang Ayu, yang dimana KPK kemarin kita beranggapan KPK di bawah tangan kekuasaan istana, tapi sampai saat ini pun setelah rejim Mulyono turun pun KPK sendiri telah menjadi alat dinasti dan kronina Jokowi. Hari ini berbagai macam kasus korupsi. Harusnya KPK harus bertindak tegas sebenarnya untuk memberantas korupsi. Yang dimana beberapa terjadi korupsi yang membuat tatanan masyarakat ini begitu rusak, kawan-kawan. Tatanan hukum kita hari ini begitu diporak-porandakan, kawan-kawan. Di tengah kasus judi online yang masif, di tengah kasus impor yang kemarin-kemarin masif, yang sebenarnya itu merugikan rakyat. Semua menggunakan pajak dari rakyat, kawan-kawan. Tapi KPK tidak bertindak satupun, kawan-kawan. Akhirnya semua kasus tersebut diambil oleh Kejagung, kawan-kawan. Nah, kita berharap KPK sebagai lembaga yang diamanatkan reformasi punya tugas untuk memberantas korupsi, kawan-kawan. Budi Ari beserta menteri-menteri adalah korupsi jabatan, kawan-kawan, menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Di kasus judi online, di kasus impor, itu adalah korupsi jabatan. KPK mempunyai tugas untuk memberantas korupsi dan nepotisme. Sudah seharusnya sebenarnya KPK hari ini bertindak tegas terhadap kasus Blok Medan yang juga melibatkan PT Harita dan beberapa PT lainnya. Apabila KPK tidak bertindak tegas, kita pastikan kita akan turun terus. Karena menurut kita udah berapa kali datang ke sini sampai kaca KPK pecah pun juga. Sampai detik ini pun KPK tidak pernah merespon bagaimana situasi yang sebenarnya. Korupsi yang terjadi begitu marak di Indonesia, tapi KPK menangkap korupsi hanya menjadi alat politis kekuasaan, kawan-kawan. Artinya ini sangat bermasalah, kawan-kawan. Apabila KPK ingin memberantas korupsi, harusnya KPK harus bertindak adil demi menjaga integritasnya, kawan-kawan. Hari ini KPK secara integritasnya, secara keberanian dipertanyakan sebenarnya. Di bawah kepemimpinan Nawawi Polongo, sebenarnya KPK sangatlah hancur, sangatlah tidak berintegritas, kawan-kawan. Dan kita berharap penuh ke depannya KPK bisa menindaklanjuti untuk memberantas korupsi, sehingga apa? Perjalanan kita ke depannya dalam memberantas korupsi bisa lebih baik ke depannya untuk kemajuan bangsa ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, perlu kita tahu bahwasannya tadi sudah ditegaskan bahwasannya KPK dalam hal untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi bahwasanya bersifat tebang pilih, kawan-kawan. Dan di mana kita lihat hari ini bahwasannya istri dari Bobi Nasution itu sudah terindikasi dalam hal izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Dan di mana dalam persidangan Gubernur Maluku Utara, yaitu Ternate,
sudah dikatakan bahwasanya tambang Blok Medan itu adalah kepunyaan dari anaknya Jokowi itu sendiri. Akan tetapi sekarang apakah KPK berani untuk menindaklanjuti hal tersebut? Tentu tidak, kawan-kawan. Kita sudah datang sudah berempat kali di sini, kawan-kawan, sampai hari ini. Akan tetapi kita lihat KPK duduk diam melihat ketidakadilan itu terjadi, kawan-kawan. Perlu kita ketahui, di dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana tindakan dari aparat itu harus sesuai dengan hukum. Kalau tidak sesuai, maka harus ditindaklanjuti berdasarkan dengan aturan yang ada, kawan-kawan. Oleh sebab itu, kawan-kawan, kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran itu bukan ditutupi, kawan-kawan. Maka kalau kita pastikan kebenaran itu ditegakkan, kita akan berkumpul kembali di depan gedung ini dan kita akan memastikan perjuangan kita tidak pernah akan luput dari kebengisan rezim hari ini. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada yang terhormat seluruh komisioner-komisioner dari KPK itu sendiri yang tidak mampu melakukan prosesi ataupun tindak lanjut daripada kasus Blok Medan itu sendiri, teman-teman. Yang hari ini kita sudah masuk kepada aksi kita di KPK yang keempat kalinya, yang dimana KPK bisa dikatakan tidak sanggup melakukan ataupun memproses daripada kasus-kasus Blok Medan itu sendiri, teman-teman. Saya tantang Bapak Nawawi untuk keluar, kita diskusikan di sini, Pak. Kita bicarakan di sini biar kita clear, Pak. Sebelumnya kita sudah melihat berita di media sosial terkait koruptor-koruptor yang sudah ditangkap sekian setiap perharinya. Tapi nyatanya yang dilakukan oleh KPK itu sendiri hanya menutup-nutupi saja. Betul lah, betul, teman-teman. Yang dilakukan KPK, dia hanya terdiam, dia hanya duduk, dia hanya menutup-nutupi saja kasus-kasus yang ada. Bahkan Blok Medan yang sering kali kita bahas dan juga kita angkat kasusnya, tapi tidak dilakukan proses itu sendiri, kawan-kawan. Maka daripada itu kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia cabang Jakarta Selatan mengecam keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, teman-teman, untuk menyelesaikan apa yang sudah kita bawa dan juga yang juga sudah kita tuntut, teman-teman. Kita melihat ketika menantu dari seorang presiden atau anak dari seorang presiden dibiarkan itu saja, padahal kita lihat sudah terbukti dalam persidangan. Artinya KPK diam dan takut untuk menyelidiki kasus yang sebenarnya, kawan-kawan. Sehingga sampai hari ini KPK tidak menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi indikasi dari istri maupun penasihat itu sendiri, kawan-kawan. Tugas dari KPK adalah untuk memberantas, kawan-kawan, tindak pidana korupsi itu sendiri. KPK memegang asas yaitu kepastian hukum. Apakah hari ini kepastian hukum terwujud, kawan-kawan? Itu tidak, kawan-kawan. Kepastian hukum dibelokkan hanya kepada mereka yang mempunyai kepentingan, kawan-kawan. Kita perlu tahu tujuan dari hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian itu sendiri. Akan tetapi hari ini tujuan hukum itu sendiri dibelokkan berdasarkan kepentingan dari para pemangku rezim yang sebelumnya. Selamat sore, kawan-kawan. Kita kembali lagi kemari. Ini adalah yang keempat kalinya kita berdiri di sini menyuarakan lagi tentang kasus Blok Medan yang sampai saat ini tidak menemukan titik terang, kawan-kawan. Apakah mungkin tidak ditemukan titik
titik terang karena orang-orangnya itu adalah orang-orang lingkaran dari kekuasaan. Kalau misalnya seperti itu, sepatutnya KPK yang singkatannya Komisi Pemberantasan Korupsi ini diubah menjadi Komisi Pelindung Keluarga atau Komisi Pelindung Kekuasaan. Karena sejatinya sampai saat ini kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh yang berpihak pada kekuasaan sama sekali belum diusut juga. Sedangkan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para oposisi itu langsung diusut tuntas, langsung ditangkap, langsung pakai rompi atau rompi orang lain. Sedangkan kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang berpihak pada kekuasaan itu tidak diusut tuntas, malah dibiarkan. Oleh karena itu kawan-kawan, izinkan saya untuk mempersembahkan puisi yang akan menceritakan tentang bagaimana pada akhirnya pemerintah sekarang melakukan manipulatif terhadap komoditas-komoditas. Tekanan-tekanan, pemaksaan dilakukan, permainan pikiran untuk kepentingan pribadi. Tiada urgensi, gerak terasa dibatasi, diatur untuk eksploitasi, perkataan manipulasi untuk kepentingan pribadi. Ialah ia di atas segalanya, dituakan dan diutamakan, tiada yang patut dituruti selainnya, tak dilihat yang diinginkan. Didesak bagi budak korporat, bertindak seakan membawa cahaya tapi tubuh memberi bayangan. Tak menganggap yang kesakitan mentang-mentang bukan sakit yang terlihat. Gangguan jiwa dibilang gila, tak lihat situasi dan kondisi. Sekarang dipuja-puji, tapi coba kita lihat nanti yang mengagumi juga akan pergi. Diam-diam kelana dalam topeng panjang. Milikku dijadikan komoditi, dieksploitasi dengan manipulasi. Seperti yang kita ketahui, dampak dari Blok Medan ini, pertambangan itu sudah sampai ke rakyat-rakyat yang di sekitarnya. Kenyataannya, tambang yang katanya ini adalah sebagai proyek dari PSN, proyek strategis nasional, kenyataannya daerah Halmahera yang menjadi tempat dari tambang ini sendiri menjadi daerah termiskin, yang merupakan bukti kalau bahwasannya PSN yang dilakukan pada akhirnya tersangkut pada kasus korupsi ini tidak ada gunanya untuk rakyat, hanya untuk mengisi perut-perut lapar dari kekuasaan. Betul atau tidak kawan-kawan? Oleh karena itu kawan-kawan, kita jangan sampai mundur, jangan sampai takut untuk pada akhirnya kita terus menyuarakan suara-suara rakyat yang tertahan karena mereka jauh dari kekuasaan. Betul atau tidak kawan-kawan? Oleh karena itu sekian orasi dari saya kali ini. Semoga saja bisa menambah semangat dari kawan-kawan. Merdeka! Merdeka! Hidup masih Kepolisian dan para pejabat KPK sendiri harus tahu bahwasannya akibat dari kasus Blok Medan sendiri yang menanggung derita itu adalah masyarakat sendiri kawan-kawan. Kita lihat akibat dari pertambangan yang terjadi di mana masyarakat Maluku Utara itu kesulitan dalam hal untuk melanjutkan kehidupan mereka kawan-kawan. Karena apa? Tanah mereka dirampas. Yang dimana lahan-lahan yang ada dijadikan sebagai pusat pertambangan. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sana dan kemudian dinikmati oleh mereka para pejabat-pejabat atau pimpinan negara kita hari ini kawan-kawan. Kita tahu di mana ada tambang pasti di situ ada penindasan kawan-kawan. Di mana ada tambang pasti di situ ada masyarakat yang mati. Mati karena apa? Karena perlawanan menolak pertambangan itu. Tapi sekarang apa kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi melihat ada sebutan kepolisian hari ini? Tentu tidak. Kehadiran kita di sini merupakan kehadiran kita yang keempat. Bahwasannya kita hari ini hadir untuk menunjukkan eksistensi kita. Bahwasannya kita tidak akan pernah diam sebelum tuntutan kita ataupun laporan yang sudah kita sampaikan itu diproses kawan-kawan. Kita pada tanggal 9 Agustus sudah menyampaikan laporan kita kepada KPK kawan-kawan. Akan tetapi apa respon daripada KPK? KPK menyuruh kita untuk menunggu. Akan tetapi tanggal 9 September kita datang lagi. Tanggal 20 September kita datang lagi. Sampai hari ini kita kembali
untuk mempertanyakan kepada KPK apakah sebenarnya kerjaan mereka, apakah mereka merupakan lembaga yang hadir untuk memberantas korupsi atau KPK yang hadir sebagai alat politik. Kita perlu mempertanyakan posisi KPK sekarang, kawan-kawan. Kalau kita lihat lagi ke belakang daripada lahirnya KPK itu sendiri, kawan-kawan. KPK lahir daripada rakyat rakyat, perjuangan masyarakat. Betul. Di mana KPK semestinya berpihak terhadap rakyat, bukan berpihak terhadap elit, bukan berpihak terhadap segelintir orang, kawan-kawan. Akan tetapi apa yang menjadi sekarang kita lihat, kawan-kawan, KPK tidak punya taring, KPK tidak berguna lagi, kawan-kawan. Bahwasanya kita lihat akhir-akhir ini beberapa koruptor, beberapa pejabat yang ditangkap itu kebanyakan daripada Kejaksaan Agung, kawan-kawan. Akan tetapi KPK apa, kawan-kawan? KPK cuma hadir dengan gedung mewah di sini. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal kecil untuk sekedar memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu yang sudah jelas-jelas namanya disebutkan dalam sidang izin usaha pertambangan di Maluku Utara oleh Abdul Ghani Kasuba, kan, kawan. Akan tetapi apa kemudian yang terjadi? KPK seolah-olah diam, seolah-olah mereka tidak tahu. Kawan-kawan, kita sekarang sedang diperhadapkan dengan pola pembangunan kita yang memang dilahirkan untuk menindas masyarakat kecil, kawan-kawan. Salah satunya yang sudah tadi disampaikan teman-teman tentang program pembangunan nasional atau PSN itu sendiri, kawan-kawan. Pertambangan hanya menjadi alat untuk mengakumulasi modal para elit politik dan elit korporasi, kawan-kawan.